Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi Al-Aqidatul Wasithiyah. Dan sebelumnya kita sampai kepada pembahasan tentang sudah selesai 4 pantangan, dan disebutkan di antara apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwa nas Alkitab dan Sunnah adalah merupakan nas-nas yang memiliki kekuatan yang sama dalam kebenarannya, dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla difahami sebagaimana datangnya, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, tanpa tamsil, tidak memisalkan. Dan ini semuanya adalah merupakan kaidah yang sangat penting di dalam memahami nas-nas Alkitab dan Sunnah, bahwa sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak perlu untuk ditakwilkan sebagaimana sebelumnya. Sifat istiwa, sifat Allah beristiwa di atas arsy, tidaklah butuh untuk ditakwilkan kepada makna yang lain, seperti makna istila, berkuasa. Karena konsekuensi dari mentakwilkan sifat istiwa dengan istila, konsekuensinya justru merendahkan Allah Azza wa Jalla, justru mengurangi sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, di mana disebutkan dalam kajian sebelumnya, orang yang mentakwilkan sifat istiwa dengan sifat istila, konsekuensinya adalah bahwa Allah beristiwa di atas arsy jika diartikan beristila, berkuasa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kata-kata istiwa itu oleh Allah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari, summa, kemudian beristiwa di atas arsy. Kata-kata summa, kemudian beristiwa di atas arsy, kalau diartikan berkuasa, apa artinya? Allah baru berkuasa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Makna ini justru menimbulkan pertanyaan,
sebelum menciptakan langit dan bumi, siapa yang berkuasa di atas apa? Arsy. Faham kira-kira di sini? Karena Allah menggunakan kata summa stawa arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Maka orang yang mengartikan demikian harus menjawab pertanyaan ini. Dan tidak bisa dijawab kalau diartikan dengan istilah atau berkuasa. Ini yang pertama. Dan kekuasaan Allah bukan hanya arsy saja. Kekuasaan Allah bukan hanya arsy. Allah berkuasa atas seluruh langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Maka justru dengan mengartikan beristiwa itu dengan istilah berkuasa atas arsy, membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Membatasi kekuasaan Allah. Dan berbagai macam konsekuensi yang menunjukkan bahwa sifat istiwa ini sifat yang justru ketika diartikan Allah berada di atas arsy, di atas arsy, maka ini sifat yang layak bagi Allah dengan keagungan Allah, kemahatinggian yang mutlak bagi Allah Azza wa Jalla. Karena arsy adalah makhluk yang paling tinggi yang Allah ciptakan, paling besar di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Maka dengan mengartikan istiwa, maka ini justru adalah menunjukkan kesempurnaan Allah, kemahatinggian Allah yang mutlak, dan kekuasaan Allah atas seluruh makhluk, bukan hanya arsy saja. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa al-kalam, perkataan, innama yaksuru bayanu wa dalalatuhu li umurin salasah. Ini kemarin dalam pembahasan sebelumnya kita telah membacakan, tetapi ada satu perkara yang penting. Kita ulangi sedikit. Bahwa kalimat-kalimat, dan ini mutlak, kalimat apa saja, kalimat itu kurang, mempunyai kekurangan, kelemahan dalam menjelaskan, dalam menunjukkan kepada suatu makna. Ini disebabkan karena tiga perkara. Disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama, karena kejahilan orang yang berbicara. Satu kalimat, ungkapan itu kurang bisa menjelaskan makna yang diinginkan oleh orang yang berbicara, disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama adalah jahil. Orang yang berbicara, yang mengucapkan kalimat itu jahil terhadap apa yang dia bicarakan atau yang dia ucapkan. Atau kurang ilmunya, tidak sempurna, tidak lengkap ilmunya, sehingga ketika dia berbicara tentang sesuatu masalah, maka bisa jadi dia ini salah di dalam mengucapkan atau mengatakannya, salah di dalam mengungkapkan. Seorang berbicara tentang ilmu kedokteran, dia bukan dokter, atau dokter yang masih belum selesai belajarnya. Berbicara tentang suatu penyakit atau perkara kesehatan yang berkaitan dengan spesialis tertentu, kira-kira sama enggak dengan orang yang mempunyai spesialisasi dalam suatu masalah kedokteran?
bahkan mungkin sudah mencapai doktor atau profesor dalam bidang tertentu, dengan orang dokter umum, ini sama-sama dokternya ya, yang berbicara. Kemudian yang ketiga, orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran, berbicara tentang sesuatu apa? Suatu perkara yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Kira-kira bagaimana ucapannya? Kalimatnya salah. Banyak kesalahan. Ini banyak kesalahan di dalam dia berbicara. Maka ini kalimat suatu seseorang bisa jadi kurang dalam menjelaskan sesuatu permasalahan disebabkan karena kejahilan. Karena kejahilan. Demikian juga dalam masalah selain ilmu kedokteran, dalam ilmu arsitektur. Ini seorang yang berbicara, seorang arsitek, dan yang satu ini orang apa? Orang awam yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu arsitektur. Maka kekurangan dia dalam berbicara tentang arsitektur adalah karena dia bukan arsitek. Ini karena jahil, karena tidak tahu ilmu, tidak tahu ilmunya. Nah, ini. Dan ini salah satu kekurangan. Ketika seorang berbicara tentang bangunan, nah ini, atau seorang yang dia ini bukan seorang yang ahli dalam bangunan, dia berbicara tentang bangunan, banyak salahnya. Kenapa? Jahil. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua, adamu fasahatihi wa bayani. Dia ini tidak fasih. Tidak fasih. Meskipun dia tahu ilmu tentang hal itu. Misalnya, seorang yang dia ini bukan orang Indonesia berbicara bahasa Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Dia seorang insinyur atau seorang ahli dalam kedokteran. Ini profesor. Tapi dia ingin menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Oh, ini orang bukan orang Indonesia. Ini seorang Amerika atau terserah orang Arab. Tapi dia ini baru belajar bahasa Indonesia, baru berusaha berbicara bahasa Indonesia. Dia ingin menyampaikan sesuatu perkara dalam ilmunya, tapi dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana cara berbicaranya dalam bahasa Indonesia? Dia tidak fasih dalam bahasa Indonesia. Ini, bisakah dia menyampaikan dengan cara yang benar? Nah, ini. Dia baru belajar bahasa Indonesia, baru melatih. Ini orang Arab atau orang Amerika dan seterusnya. Maka dia tidak bisa mengungkapkan dengan cara yang fasih. Nah, ini, menjelaskan dengan gamblang. Yang seandainya dia menggunakan bahasanya sendiri, dia akan bisa menjelaskan. Dia akan bisa menjelaskan dengan benar, dengan baik, dengan fasih. Ini kemungkinan yang kedua. Yang pertama, dia tidak bisa menyampaikan dengan benar karena ilmunya. Yang kedua karena apa? Karena kefasihannya. Dia tidak fasih dalam bahasa itu. Dia tidak fasih dan tidak bisa mengungkapkan. Yang ketiga, kadzibuhu wa ghisyuhu. Atau ketiga ini, dia dusta. Dia tahu ilmunya, dia tahu mengungkapkan dengan bahasanya, tapi dia berdusta. Ini, dia berdusta. Nah, ini. Nah, ini kemungkinan kalimat-kalimat yang ada atau yang mungkin terucap dari seseorang. Apakah tiga sifat ini, tiga kekurangan ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka jawabannya tidak ada. Karena kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kalimat-kalimat yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan ini, baik itu dari ilmu,
dari kefasihan. Nah ini Al-Quran dalam bahasa Arab, ini yang jelas fasih dan diakui oleh orang Arab. Al-Quran ini kefasihannya diakui oleh apa? Oleh bangsa Arab. Pada waktu diturunkan Al-Quran itu, pada waktu di mana bahasa Arab mencapai puncaknya. Di Ka'bah itu ada namanya mu'allaqat asyarah. Mu'allaqat itu adalah kumpulan bait-bait syair yang di mu'allaq. Mu'allaq itu yang digantungkan, ditulis dalam satu lembaran dan dikasih bingkai, kemudian ditaruh di Ka'bah, di temboknya Ka'bah. Yang ditempelkan di Ka'bah ini, digantungkan itu adalah para pemenang lomba syair seluruh bangsa Arab. Mereka berlomba dalam membuat syair. Dan pada waktu itu setiap ada syair yang menang maka akan digantungkan. Dan tidak lebih dari 10. Disepakati oleh bangsa Arab bahwa yang digantungkan tidak ada yang lebih dari apa? 10. Kalau ada syair baru yang lebih baik dari 10 ini, maka diambil ini yang kurang, artinya yang paling rendah. Ada tingkatannya, rankingnya. Kalau sudah ranking ke-10, kemudian ini masuk dan rankingnya mungkin menempati posisi yang ke-5, maka yang ke-5 ini turun ke-6. Yang ke-10 dia berarti ke-11, maka dibuang, artinya diturunkan. Subhanallah. Dan pada waktu itu sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi 10 pemenang ini yang mengalahkan. Tidak ada bait-bait syair yang datang setelahnya. Yang datang adalah Al-Quran. Yang datang adalah Al-Quran. Subhanallah. Nah di sini. Nah, ketiga perkara ini, kekurangan dalam mengungkapkan atau kekurangan di dalam berbicara yang disebabkan karena tiga ini tidak mungkin terjadi pada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Artinya ilmunya Allah ilmu yang sempurna. Allah mempunyai ilmu yang detail, ilmu tentang apa yang akan datang, yang akan terjadi, ilmu yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Dan ilmu Allah itu mencakup apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Faham sini maksudnya? Ilmu Allah mencakup 4 hal. Ini yang pertama, kekurangan yang ada pada makhluk tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Ilmu Allah, ini yang pertama. Ilmu Allah itu mencakup 4 hal. Innallaha alimun bima kana. Allah itu maha tahu, maha mengetahui ilmu secara detail dengan apa yang telah terjadi. Ini yang pertama, yang telah terjadi. Yang kedua, wa ma yakun, apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, yang keempat, apa yang tidak akan terjadi. Ini wa ma lam yakun lau kana, seandainya terjadi, kaifa yakun. Ini yang keempat ini perlu kalimatnya. Allah maha tahu. Kalau yang 3 ini kan jelas ya kan, telah, sedang, akan. Dan yang keempat, yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Faham maksudnya ini? Yang keempat,
Nah, ini yang keempat ini contohnya ada di dalam surat Al-Kahfi. Kisah Musa dengan Khidir. Kisah Musa dengan Khidir. Bagaimana kisahnya Musa dengan Khidir? Pertama kali Khidir dan Musa itu naik perahu. Iya kan? Nah, ini naik perahu, perahunya dirusak. Perahunya dirusak oleh Khidir. Nabi Musa mengatakan, gimana kok dirusak? Ini perahunya orang miskin. Ya ini, perahunya orang miskin, kenapa dirusak? Khidir tidak menjawab langsung. Nah ini, Khidir cuma mengatakan berpesan sebelum berangkat, yang penting kamu harus sabar. Nah ini, harus jangan bertanya tentang apa yang aku lakukan hingga aku kabarkan. Musa tidak sabar karena tidak tahu. Dan ketika kemudian Khidir ini sudah ketiga kalinya ditegur oleh Musa, maka dijelaskan bahwa perahu itu miliknya orang miskin. Dan nanti di sana itu ada apa? Ada orang raja yang suka mengambil perahunya. Orang-orang yang lewat di depannya akan dirampas, diambil. Kalau menarik, kalau kapal atau perahu itu bagus, akan diambil oleh sang raja. Ini dengan paksa. Nah, kalau seandainya tidak dirusak, bagaimana? Akan diambil. Maka dirusak itu supaya tidak diambil. Allah Maha tahu. Makanya Allah mewahyukan kepada Khidir untuk merusak perahu itu supaya tidak diambil oleh sang apa? Sang raja. Allah Maha tahu seandainya tidak dirusak, maka akan diambil oleh apa? Oleh raja ini. Subhanallah. Ini Maha taunya Allah. Apa yang tidak akan terjadi? Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah Maha tahu bahwa pengambilan oleh raja ini tidak akan terjadi. Tetapi seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah Maha tahu. Ketika Khidir membunuh anak kecil, ini kejadian kedua. Kenapa dibunuh? Musa mengingkari, ini pembunuhan, ini orang tidak bersalah, baru anak-anak. Kenapa dibunuh? Dijelaskan oleh Khidir bahwa bapak atau kedua orang tua si anak ini orangnya soleh. Bapak ibunya orang-orang yang soleh. Ini subhanallah. Nah, anak ini kalau seandainya besar, dia akan mempengaruhi orang tuanya jadi kafir. Jadi kafir. Maka ketika anak itu masih kecil dibunuh, maka ini tidak akan menjadikan orang tuanya terpengaruh. Karena apa? Mati sudah anaknya. Dan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwa si anak yang dibunuh oleh Khidir tubi'ah kafiran. Bahwa nanti kalau seandainya besar, seandainya anak ini jadi apa? Besar, balik dan kemudian jadi dewasa, maka dia akan jadi kafir. Anak ini adalah kalau seandainya besar, kalau nggak dibunuh oleh siapa? Oleh Khidir, maka dia akan jadi kafir dan akan mempengaruhi orang tuanya. Akan mempengaruhi orang tuanya menjadi kafir. Dan itu karena dibunuh oleh Khidir, maka tidak jadi. Tidak menjadikan orang tuanya kafir. Subhanallah. Dan ini untuk menyelamatkan anak ini dan juga orang tuanya. Dan juga orang tuanya. Ini kejadian kedua. Kemudian yang ketiga, Khidir mendirikan tembok yang sudah miring sendirian, tidak mengambil tukang. Musa menegur ketiga kalinya. Nah ini, ketiga kalinya. Kenapa engkau tidak ambil tukang saja? Maka Khidir menjelaskan bahwa di bawahnya tembok itu ada simpanannya. Orang tuanya
meninggal, orang tuanya orang yang soleh. Ini, dan ada 2 anak yatim ini yang jika seandainya Khidir mencari tukang dan tukangnya itu nanti menemukan simpanan si anak ini untuk si anak ini, maka akan diambil. Padahal Allah menghendaki, Allah menginginkan untuk anak ini supaya ketika dewasa bisa mengambil harta ini yang ditinggalkan orang tuanya. Subhanallah. Maka Khidir tidak mengambil tukang supaya rahasia itu tetap terjaga dan harta itu bisa dimanfaatkan oleh kedua anak yatim ini. Masya Allah. Ini semuanya berasal dari wahyu. Khidir melakukan itu semuanya dari apa? Dari wahyu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah. Karena itu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu semuanya wahyu. Ini kekurangan yang pertama dari kemungkinan bahwa perkataan itu ada kekurangan, maka ini tidak akan ada pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak fasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Subhanallah. Yang ketiga, tadi kedustaan. Apakah mungkin ada dalam Al-Quran? Tidak. Semuanya adalah kebenaran sesuai dengan kenyataan. Tidak ada kedustaan sama sekali dan kesalahan sama sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang salah. Masya Allah. Maka disebutkan bahwa kalam, bahwa ucapan itu kurang, mempunyai kekurangan dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh yang berbicara. Itu disebabkan karena 3 perkara, dan itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya disebutkan kemungkinannya ini nas-nas Alkitab dan Sunnah ini yang tidak akan mungkin. Nas Al-Quran dan Sunnah bari'atun min hadhil umuris salasah min kulli wajhin, dari segala segala sisi. Fakalamullahi wa rasulihi, sehingga kalamullah dan rasulnya fi ghayatil wuduhi wal bayan, itu dalam puncak kejelasan, wa fi ghayatis sidqi, dan puncak kejujuran dan kebenaran. Artinya benar 100%, tidak ada kesalahan dan kedustaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih benar daripada Allah ucapannya? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih benar dari Allah ucapannya? Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala. Dan yang serupa dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimasalin. Ini tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan sebuah permisalan, illa ji'naka bil haqqi, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsir. Ini sebaik-baik wa ahsana tafsir, dan penjelasan. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa firman Allah ini adalah kalimat-kalimat yang benar, 100%, tidak ada sedikit pun kesalahan, tidak ada sedikit pun kesalahan, bahkan apalagi kedustaan. Semuanya adalah hak, semuanya adalah suatu apa? Kebenaran. War Rasul, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin nushi. Nah ini beliau fi ghayatin nushi itu dalam memiliki sifat ghayatin nus, memberi nasihat
yang sempurna. Rasulullah SAW mempunyai sifat keinginan yang tinggi di dalam menasihati, memberi nasihat umat. Wasyafaqah al-adimah, dan rasa kasih sayang yang sangat agung alal khalqi, terhadap makhluk. Wa huwa min a'lamil khalqi, dan beliau adalah termasuk makhluk yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang seluruh apa yang Allah firmankan, Allah turunkan kepada beliau. Wa asdaquhum, dan Rasulullah yang paling jujur, paling benar ucapannya. Tidak ada sama sekali sifat dusta sama sekali. Dan itu sudah dikenal dari beliau sejak kecil. Bahkan sejak Rasulullah sebelum diutus jadi Rasul, satu-satunya yang dijuluki apa? Al-Amin. Mereka bangsa Arab sudah mengenalnya. Bangsa Arab sudah mengenal Al-Amin, ini julukan Rasulullah SAW, Al-Amin. Dan sifat itu melekat pada Rasulullah SAW. Ini bangsa Arab mengetahui sebelum diutus jadi Rasul. Wa afsahuhum, dan Rasulullah SAW afsahuhum, yang paling fasih. Ini 3 sifat Rasulullah. A'lamuhum, yang paling tahu. A'lamul khalq, makhluk yang paling tahu. Ilmu yang paling tinggi karena Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, paling benar, paling jujur ucapannya. Ini beliau dijuluki Al-Amin oleh kaumnya. Dan yang ketiga, paling fasih. Ini ketika turun Al-Quran kepada beliau dan beliau menyampaikan dalam bahasa Arab, maka beliau paling fasih. Orang Arab mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasul ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Wa ansahu al-khalqi lil khalqi, dan Rasulullah yang paling banyak memberi nasihat terhadap makhluk. Nah, ini paling murni, paling ikhlas. Nah, ini dalam niatnya, keinginan baiknya kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW yang paling fasih ucapannya. Dan ini diakui. Ada satu peristiwa kejadian di mana salah seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu musim haji atau musim umrah. Bangsa Arab biasa mereka datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Ini ada seorang sahabat Rasulullah waktu itu sebelum masuk Islam. Nah ini ketika itu nama sahabat ini Dhimat. Pada saat datang, Dhimat ini sudah digembosi oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy. Diberitahu, dapat berita, dan memang sengaja disebarkan, Pak. Setiap musim haji atau setiap ada orang yang datang dari luar, nah ini selain kaum Quraisy, mereka ini diberi informasi, dibekali dengan informasi agar supaya tidak terpengaruh oleh Muhammad. Ini ada orang namanya Muhammad, dia ini begini sifatnya, yang disebut pendusta, penyihir, penyair dan sebagainya. Jangan sampai orang itu terpengaruh. Pokoknya kalau dengar atau ini orang Muhammad berbicara, sudah jangan digubris. Ini ucapannya, ini ucapan yang berbahaya. Ini subhanallah. Dhimat pada waktu itu berpikir, ini ketika dia berpikir bahwa, dan ini Dhimat adalah seorang ahli ruqyah. Ini ahli apa? Ruqyah. Ketika itu berpikir, saya ini orang yang berakal. Kayak apa sih? Penasaran Dhimat ini.
dengan orang-orang yang namanya Muhammad ini. Saya ini bisa meruqyah, bisa jadi ini terkena apa? Jin. Kalau Muhammad ini katanya apa? Ucapannya ngelantur, kemudian ini apa namanya? Rasulullah orang yang bisa jadi kena sihir atau kena penyakit. Ini kena jin. Nah, akhirnya Dimat ini datang kepada Rasul. Tunjukkan mana namanya Muhammad. Ketika datang, Dimat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, saya ini ahli ruqyah." Saya ini adalah seorang apa? Ahli ruqyah. Allah sudah menyembuhkan banyak orang. Kenapa mengatakan Allah? Karena orang Arab sesungguhnya mereka paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit, yang memiliki alam semesta, yang menciptakan. Itu sudah ada pada keyakinan mereka. Maka Dimat mengatakan Allah sudah menyembuhkan banyak orang melalui saya. Melalui ruqyah yang dia ucapkan. Ini fahallak kata Dimat kepada Rasulullah SAW. Apakah engkau mau juga? Maksudnya saya terapi supaya sembuh, supaya apa yang ada pada dirimu ini hilang. Maka Rasulullah SAW tidak marah. Ini coba kalau seandainya ini bukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak marah, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dimat. Maka ketika itu Rasulullah SAW setelah selesai mendengarkan, Rasulullah tanya, sudah selesai? Ini sudah selesai engkau berbicara? Ini apakah engkau sudah selesai apa yang ingin kau sampaikan? Sudah. Rasulullah SAW kemudian mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sampai di situ Dimat mengatakan, sebentar. A'id alayya kalimatika haula. Tolong ulangi lagi kalimatmu itu. Ini kata-katamu tadi itu tolong diulangi lagi. Rasulullah mengulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah. Diulangi sampai kemudian Dimat ini kedua kalinya minta lagi diulangi. Tolong diulangi lagi. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Kalimat persis, tidak ada perbedaan antara kalimat pertama dengan kedua. Dimat pada waktu itu yang sudah biasa mengobati, meruqyah orang yang kejinan. Biasanya orang yang kena jin itu kalimatnya mencela-mencele. Ya, kalimatnya itu mencela-mencele. Yang pertama nanti beda dengan yang kedua. Namanya jin itu memang pendusta, sehingga dia tidak bisa dipegang ucapannya. Kadang begini, nanti begini lagi, berubah lagi. Pertama dele, nanti tempe ya. Kemudian jadi apa lagi? Mendoan. Nah itu kalimatnya para pendusta, orang yang kena jin dan sebagainya. Ini atau orang yang akalnya tidak sempurna, tidak lengkap, maka akan berubah-ubah. Tapi apa yang diucapkan Rasulullah didengarkan oleh Dimat. Akhirnya Dimat ini ketika Rasulullah mengucapkan 3 atau 4 kali, 3 kali diucapkan innal hamdalillah tadi, Dimat akhirnya mengatakan, laqad alimtu, sungguh aku ini sudah tahu. Ini qaulal kahanah, ucapannya para dukun, wa qaulas saharah, para tukang sihir. Artinya jampa-jampinya, mantra-mantranya. Ini Dimat itu hafal. Bahkan disebutkan mantranya jin. Wa qaulas syu'ara, dan ucapannya para tukang syair, para penyair. Ini
Laqad alimtu qaulal kahana wa qala syu'ara wa qala syu'ara. Maka kata Dimad, wallahi demi Allah, laqad balagha kalimatuka haula'i qamusal bahr. Sungguh kalimat-kalimatmu itu telah menembus kamusnya lautan. Kamus itu bahasa Arab. Qamusal bahr. Kamus itu apa maknanya? Kamusul bahr, kamusnya laut. Apa kamusnya laut? Kamus itu dasarnya laut. Dasarnya, kamus itu namanya. Kenapa kok disebut kamus? Karena kamus itu adalah menunjukkan akar kata. Masing-masing kata itu akarnya ada di dalam dasarnya. Maka disebut kamus bahar. Kamusnya bahar artinya dalamnya, dasarnya lautan. Itu kalimatmu itu sudah menembus apa? Qamusul bahar. Ini. Maka atini yadak, berikan tanganmu, ubayik. Aku baiat masuk Islam. Dimad radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya karena apa? Karena innal hamdalillah. Masuk Islamnya karena ucapan yang sedemikian menakjubkan. Maknanya tidak mungkin ini diucapkan oleh seorang penyair atau seorang tukang sihir dan seterusnya. Ini kalimat tidak mungkin diucapkan oleh mereka. Kalimat yang luar biasa maknanya, yang menunjukkan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya segala puji bagi Allah. Orang Arab sudah kenal Allah Azza wa Jalla. Ini yang luar biasa. Nah, disebutkan beliau a'lamul khalqi wa asdaquhum wa afsahuhum wa ansahul khalqi lil khalqi. Mencapai puncak kesempurnaan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang beliau sampaikan, kalimat yang beliau sampaikan, itu dari Allah. Dan Rasulullah yang menyebutkan sifat-sifat Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah dengan gamblang. Ini Rasulullah diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Tentunya tidak salah pilih Allah Azza wa Jalla ketika memilih Rasul untuk menyampaikan bahkan tentang sifat Allah kepada para sahabat, kepada umatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan Allah Maha Tinggi, Allah beristiwa di atas arsy. Ini dalam hadis-hadis yang banyak sekali tentang kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah mungkin wahal yumkin an yakuna fi kalamihi? Apakah mungkin di dalam kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un minan naqsi awil qusur? Apakah mungkin ada sesuatu kekurangan atau cacat? Tidak mungkin. Bal kalamuhu huwal ghayah. Bahkan kalimat-kalimat beliau huwal ghayah, itu adalah mencapai puncak kesempurnaannya. Allati laisa fauqaha ghayatun, yang tidak ada lagi di atasnya. Fil wuduh, dalam kejelasannya, wal bayan, dalam penjelasannya, lil haqaiq, terhadap berbagai hakikat. Masya Allah. Nah, ini. Jadi ini diantara kelebihan atau kesempurnaan yang ada pada kalimat Allah dan Rasulnya. Kalimat Allah dan Rasulnya. Wahada burhanun. Dan ini adalah merupakan burhan, adalah merupakan bukti ala anna kalam Allah, bahwa firman Allah, firman-firman Allah, wa kalama rasulihi, dan sabda-sabda Rasulnya, yusilu ila a'la darajatil ilmi wal yaqin, itu mencapai derajat paling tinggi dalam ilmu dan keyakinan. Artinya kebenarannya. Wallahu yaqulul haqqa,
dan Allah yang mengatakan, mengucapkan kebenaran. Wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Wal haqqun nafi', dan kebenaran yang bermanfaat. Huwa adalah mastamala alaihi kalamullah. Ini adalah apa yang dicakup oleh kalam Allah, firman Allah, wa kalamu rasulihi, dan sabda rasulnya, fi jami'i abwabil ilmi, dalam seluruh bab ilmu, dalam seluruh bidang-bidang ilmu. Ilmu apa saja? Kalau disebut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan, maka kalamullah dan kalam rasulnya mencapai puncaknya. Ilmu apa saja, termasuk yang sekarang berkembang dinamakan dengan ilmu-ilmu alam, fisika, biologi, kimia. Maka ketika ada firman Allah, sabda rasulnya, maka itulah kebenaran. Dalam ilmu apa saja, ilmu kedokteran, ilmu tentang janin, maka Al-Quran dan sabda rasulnya, subhanallah, yang akan menjadi patokan kebenaran. Dan sampai saat ini belum ada sabda rasul yang menyelisihi ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru ternyata yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah baca Quran, penelitian mereka justru yang sesuai dengan apa? Al-Quran. Ini mungkin pernah dengar Maurice Bucaille, ya, seorang ilmuwan Perancis yang ketika itu mendapat tugas dari Presiden Perancis pada waktu itu untuk meminjam mumi Fir'aun. Muminya apa? Fir'aun. Dan pada waktu itu minta izin kepada presidennya. Waktu itu presidennya Anwar Sadat. Nah ini sejarahnya apa? Ketika itu akhirnya diizinkan, dipinjam jasadnya apa? Fir'aun. Mau diteliti, kenapa satu-satunya jasad ini yang paling utuh dan berbeda dengan jasad yang lain. Mau diambil dan dibawa. Ketika turun pesawat ini, Fir'aun ini dihormati oleh mereka. Nih, subhanallah. Dihormati layaknya apa? Kedatangan seorang raja. Dan kemudian diteliti oleh Maurice. Diteliti. Ini kok mengandung garam, padahal ini justru dalam teorinya ini nggak bisa seperti ini. Ini. Dan garam itu ada dan sampai masuk ke dalam tubuhnya, artinya ke dalam mulutnya, dan di dalamnya banyak garam. Kenapa kok bisa terjadi? Subhanallah. Kok ini satu-satunya mumi yang tidak seperti yang lainnya? Disebutkan bahwa ada beberapa yang diteliti pada waktu itu. Ini berbeda. Satu-satunya yang ada garamnya di dalam lambungnya atau yang mulutnya. Subhanallah. Akhirnya ketika dalam pertemuan ilmuwan internasional, ada konvensi para ilmuwan, maka ilmuwan muslim ini mengatakan kepada Maurice Bucaille, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Penemuan yang Maurice Bucaille ini meneliti ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Ini di mana ayatnya? Ada. Tidak mungkin ini diketahui. Tidak mungkin ini ada diketahui sebelum ada penelitiannya Maurice Bucaille itu. Rahasianya. Tidak, sudah ada di dalam Al-Quran. Disebutkan ayatnya, ditunjukkan ayatnya. Subhanallah.
al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan badanmu. Dan kisah tentang Musa, Fir'aun tenggelamnya di dalam lautan. Tidak ada di dalam di dalam ilmuwan penelitian yang kemudian ilmu ini bahwa Fir'aun ini diselamatkan dari apa? Dalam lautan. Subhanallah. Nah, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Diselamatkan dan diabadikan jasadnya agar menjadi apa? Tanda bagi orang-orang yang datang belakangan. Maurice Bucaille masuk Islam. Karena apa? Karena Al-Quran ini penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu yang menurut ilmuwan ini tidak mungkin bisa diketahui oleh seseorang sebelum ada penelitian seperti ini. Dan ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Dan banyak sekali berbagai teori ataukah sesuatu yang sifatnya bahkan sudah menjadi ilmu dalam berbagai bidang, fisika, biologi. Ini ternyata dibuktikan di dalam Al-Quran. Sudah ada. Masya Allah. Maka ilmu Al-Quran ini adalah sesuatu yang sudah mencapai puncaknya. La siyama fi hadzal bab, apalagi dalam bab ini, dalam bab nama dan sifat Allah, tentang Allah Azza wa Jalla, alladzi huwa aslul usul, yang merupakan seluruh pondasi dari segala ilmu. Kulliha, semuanya. Semua ilmu itu cabang dari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia bisa mempelajari ilmu yang berkaitan dengan makhluk, tapi tidak akan bisa mencapai ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Hadza makna qaulil musannif. Dan inilah yang termasuk dalam perkataan penulis ba'da iradihi, setelah disebutkan lil ayatil karimah, ayat yang mulia ini, yaitu apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, rabbil izzati amma yasifun. Rabbul izzah, pemilik kemuliaan. Ini Allah Rabbul izzah, yang maha memiliki kemuliaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifati Allah dengan berbagai sifat, maka Allah Subhanahu wa taala membantah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, yaitu kaum musyrikin. Mereka kaum musyrikin menyebutkan sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ketika mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu adalah orang yang paling dekat, dan kalau minta sesuatu, butuh sesuatu, melewati berhala-berhala ini. Yang ini tidak pernah Allah ajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan ini adalah merupakan keyakinan bangsa Arab yang berasal dari diri mereka sendiri. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, dari apa yang mereka sifati ini, Allah Maha Suci. Wassalamun alal mursalin, dan salamun alal mursalin, dan selamat para rasul dari sifat tersebut, mensifati Allah dengan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan hakikat yang seharusnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Masya Allah. Maka fasabbaha nafsahu, Allah pun mensucikan dirinya, amma qalahul mukhalifun, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyelisihi lirrusul, para rasul, wasallama alal mursalin, dan menyampaikan keselamatan terhadap para rasul. Artinya para rasul selamat dari yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, ini maqaluh, apa yang mereka katakan, minan naqsi wal aib, adanya cacat dan kekurangan. Nah, ini adanya kekurangan dan cacat bagi Allah Azza wa Jalla. Ay wa qala
dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, lidalalatil hamdi, karena menunjukkan pujian alal kamalil mutlak, terhadap kesempurnaan mutlak. Nah, ini bagi Allah, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Masya Allah. Nah, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Jadi seluruh firman Allah Azza wa Jalla tanpa kecuali, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang benar-benar bersumber dari Rasul, tidak mungkin ada kekurangan. Tidak mungkin Rasulullah itu salah ucap, apalagi Al-Quran. Tidak mungkin Rasulullah itu tidak pandai, tidak bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang benar, yang bisa difahami dengan jelas. Rasulullah sudah disifati balagul mubin. Rasulullah itu menyampaikan dan menjelaskan. Disampaikan Al-Quran, diturunkan agar engkau jelaskan kepada manusia. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Penjelasan Rasul ini terhadap Al-Quran, Al-Qurannya sudah jelas, dijelaskan lagi oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Sehingga Al-Quran ketika dijelaskan Rasulullah, disampaikan kepada sahabat, maka itu semuanya adalah kesempurnaan. Tidak butuh penjelasan yang lainnya. Cukup sudah Rasulullah SAW, sempurna penjelasannya. Sudah selesai tugas Rasul. Para sahabat, mereka orang yang paling faham dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, paling faham dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Apakah butuh penjelasan orang yang datang belakangan? Istiwa itu maksudnya istilah. Seandainya maknanya istilah, seandainya maknanya adalah berkuasa, harusnya sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasul, oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Kita tantang mereka yang mengatakan istiwa itu dengan makna istilah. Datangkan dari sahabat Rasulullah. Tunjukkan hadisnya, tunjukkan dalilnya yang mengartikan istiwa dengan istilah, yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, nanti sama dengan apa? Lampu di atas. Mana penjelasannya dari sahabat Rasulullah? Rasulullah sudah menjelaskan. Menjelaskan Al-Quran dengan gamblang. Mana tunjukkan? Tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan itu. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, yang menunjukkan istiwa dengan mana istilah, dengan dalil dan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tunjukkan. Kalau seandainya akidah kalian sama dengan para imam, nah ini Imam Syafi'i, tunjukkan. Kita tantang mereka, ya. Nah ini. Karena apa? Akidah mereka, para ulama, para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Muzani, dan yang lainnya, para ulama, sangat jelas dan dinukil dari mereka semuanya. Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada kata-kata istilah. Tidak ada kata-kata apa? Istilah berkuasa. Baru belakangan muncul istilah apa? Istiwa dengan makna apa? Istilah. Nah ini. Maka ini salah satu di antara kejelasan akidah salaf, yang tidak ada yang bisa mendatangkan hujjah bagi yang menyelisihi pemahaman para salaf ini. Baik, semoga ini menjadikan kita semakin yakin dengan kebenaran manhajus salaf dalam akidah, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla
agar tetap istiqamah di atas jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.